Ya, saudara, eh, kita akan melanjutkan apa yang saya bawakan pada 3 minggu yang lalu. Dan kita akan melihat yang lalu saya katakan bahwa saya tidak sempat menerangkan mengenai bendahara yang tidak jujur. Setelah itu biar hari ini kita melihat, kita sudah membaca dari Lukas 16 ayat yang ke-10 ke bawah, kita sudah sama-sama pelajari. Tetapi Lukas 16 dari ayat 1 sampai dengan 9 belum kita pelajari. Dan biar hari ini kita lihat, sekali lagi saudara-saudara, mengenai keuangan itu adalah hal yang sangat penting buat kita. Karena di setiap kita membutuhkan uang. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita bergantung kepada uang kita. Dan mungkin kita nggak sadar, kita pikir, oh saya tahu uang hanyalah alat. Tetapi pada kenyataannya, kita banyak dikontrol oleh uang kita. Sehingga uang kita tanpa kita sadari menjadi master di dalam hidup kita. Sebab itu biarlah pada saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali akan hal-hal yang mungkin kita salah berpikir atau kita sudah berjalan dengan cara yang salah dan kita diperbaiki, di-align dengan firman Tuhan karena Tuhan berkata, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kita akan dibebaskan dari segala belenggu yang mengikat kita kalau kita mengetahui kebenaran Allah. Sebab itu mari kita sama-sama baca dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Judulnya adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saudara pasti tahu cerita ini, tetapi seringkali kita bingung mengapa, apa maksudnya. Sebab itu mari kita sama-sama baca dari ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya, kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sampai di situ bacaan kita, dan saudara mari kita lihat, pasti saudara sudah pernah membaca ayat-ayat ini, dan cerita itu sudah jelas sekali di dalam pikiran kita. The sequence jalan daripada perumpamaan ini kita semua sudah mengerti. Nah mari kita melihat satu demi satu. Saudara, pada saat orang kaya ini memecat bendahara itu dan berkata bahwa, ayo kamu buat pembukuan yang rapi, karena kamu tidak akan bekerja untukku lagi. Nah, pertama-tama yang kita lihat di sini, bendahara itu tidak argue, saudara. Tidak menentang, tidak membela diri. Berarti memang dia sudah bersalah. Tuduhan yang dilontarkan kepada dia itu betul, dia bersalah. Kemudian setelah itu
Dia mulai berpikir, dia tahu kalau dia sudah mulai merapikan pembukuan yang diserahkan kepada dia dan memberikannya kepada tuannya, pasti sudah akan kelihatan berapa banyak uang yang dia curi. Karena itu dia sudah tahu persis begitu pembukuan ini selesai diberikan kepada tuannya, pasti dia dipecat. Nah sekarang di dalam waktu dia disuruh merapikan pembukuan itu sampai dia dipecat, dia mulai berpikir, otaknya mulai berjalan. Dan dia berkata di sini, saudara sudah baca tadi, dia katakan bahwa saya akan dipecat. Mencangkul aku tidak bisa. Nah, saudara, siapa sih yang nggak bisa mencangkul, saudara? Mencangkul nggak perlu skill yang luar biasa, mencangkul tinggal hantam tanah dengan cangkul. Semua orang bisa mencangkul. Ini bukan berarti dia tidak bisa mencangkul, dia tidak mau mencangkul. Mencangkul aku tidak bisa, dia katakan. Kemudian dia berkata, mengemis aku malu. Yang mengherankan saudara, mencuri dia tidak malu, tetapi mengemis dia malu. Dia bilang, mencuri aku malu. Maka sekarang, apa yang harus aku lakukan? Dia putar otaknya, kemudian dia mendapat akal. Dan dia berkata sekarang memanggil customer atau langganan tuannya itu. Dia bilang, panggil, mari kamu. Berapa hutangmu kepada tuanku? Dia katakan. Orang itu berkata, di sini dikatakan 100 tempayan minyak. Saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam bahasa Inggrisnya, 100 measure of. Enggak dikatakan tempayan, saudara. Measure. Measure itu tidak ditentukan. Measure itu belum tentu tempayan, belum tentu kaleng, belum tentu galon, belum tentu. Bisa saja drum yang besar itu, barrel yang besar. 100 measure dari minyak. Kemudian dia bilang, tulis di sini surat utang yang baru, tulis 50. Kemudian dia tanya pada yang lain, berapa hutangmu? Dia katakan 100 pikul gandum. Bahasa Inggris tidak dikatakan pikul. 100 measure. Nah measure itu apa? Measure itu nggak tahu kita apa. Measure itu bisa ton, 100 ton gandum, bisa 100 karung gandum. Nah kita nggak tahu. Tapi di sini katakan 100 measure. Bahasa Indonesia dibikin tempayan, dibikin pikul. Tetapi enggak dikatakan demikian. Measure. Nah sekarang setelah dia membuat itu semua, kita lihat di sini. Bukan cuma 2 orang sebetulnya langganan daripada tuannya atau customer dari tuannya. Kalau cuma 2 orang, ini diceritakan hanya 2 orang. Kalau cuma 2 orang, saudara, orang kaya itu tidak perlu hire dia sebagai bendahara. Enggak perlu cuma 2 orang. Tentunya banyak orang yang berhutang kepada tuannya. Tapi tidak diceritakan semuanya itu. Nah sekarang kita lihat di sini. Pada waktu dia melakukan semuanya itu, sampai di situ, sampai ayat 7, saudara. Apa yang dia lakukan? Pada waktu orang itu berkata 100 pikul gandum, dia tulis 80. Nah saudara, semua yang terjadi sampai ayat yang ke-7, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, itu tidak mengherankan. Karena kita semua tahu di sini pun banyak orang yang melakukan sama seperti yang dia lakukan. Banyak orang yang korupsi, yang mengambil milik daripada tuannya, bosnya, company-nya, dia pakai sewenang-wenang, itu banyak. Banyak orang yang menipu, menulis surat yang seperti ini banyak. Enggak mengherankan, dunia ini banyak yang seperti itu. Tetapi yang mengherankan adalah ayat selanjutnya, pada saat tuannya melihat apa yang dilakukan oleh bendahara ini, Tuhan itu memuji. Tuhan itu memuji bendahara ini yang mengherankan. Dari perumpamaan ini sampai ayat 7 enggak heran. Tetapi pada waktu sampai ayat yang ke-8 itu yang mengherankan. Mengapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan yang mengatakan bahwa Tuhan itu memuji bendahara yang cheating, bendahara yang menipu itu. Kenapa Tuhan memuji? Nah itulah. Nah saudara, kalau kita melihat fakta kenyataan yang sederhana dari Tuhan itu bisa memuji bendaharanya, itu berbicara banyak sekali mengenai sikap Tuhan itu terhadap uang. Itu yang kita bisa pelajari. Jadi sikap Tuhan itu terhadap uang, kita bisa lihat dari perumpamaan ini.
Bagaimana dia bisa melihat uang dengan benar? Bayangkan saja saudara, kalau saudara yang ditipu, saudara yang diambil uangnya, dipakai sewenang-wenang oleh pegawaimu, apa yang akan saudara lakukan? Tentu saudara akan tuntut dia, bawa dia ke pengadilan, masukkan dia ke dalam penjara. Kita ingin meminta keadilan, bayar balik itu semuanya. Itu tentunya akan kita lakukan. Tetapi Tuhan itu tidak. Tuhan itu tidak memasukkan bendahara ini ke dalam penjara, enggak. Tuhan itu hanya pecat, cuma dipecat. Nah sekarang mari kita lihat saudara, reaksi daripada Tuhan ini pada saat mendapatkan bendaharanya mencuri, itu yang tidak dapat kita mengerti. Dan mari kita lihat sama-sama saudara. Sekali lagi, dia tidak menjadi marah, dia tidak memasukkan bendaharanya ke dalam penjara. Malah dia komplimen bendahara itu. Dia memuji bendahara itu. Nah sekarang mari kita lihat, mengapa Tuhan itu memuji, apakah dia pada waktu dia memuji saudara, kalau kita lihat dia bisa melihat beyond apa yang dilakukan oleh bendahara itu. Dia sudah bisa melihat lebih jauh daripada apa yang kelihatan yang bendahara itu lakukan. Nah sekarang kita lihat, mengapa dia sampai bisa melihat jauh daripada apa yang bendahara itu lihat. Dia bisa memuji bendahara itu. Karena sudah lihat di sini, apakah karena Tuhan itu begitu kayanya luar biasa, filthy rich. Mungkin dia bukan cuma milioner, dia bilioner. Sehingga pada waktu bendahara itu pakai uang tuanya untuk beli mobil buat istrinya, betulin rumahnya, ambil berapa juta atau berapa ribu dolar untuk beresin rumahnya dan sebagainya. Nggak ada artinya. Karena harta daripada tuanya itu billion dollar. Is that because itu? Maka dia tidak marah? Saya kira bukan seperti itu. Kalau memang dia itu begitu kayanya luar biasa sampai dia tidak anggap apa yang dicuri oleh bendaharanya. Kenapa mesti fire bendahara itu? Ya biar aja dah, pol-polannya ambil uang buat beli mobil yang enggak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan dia. Saya kira bukan itu. Saudara, dia tidak marah. Kita pelajari dulu daripada master ini, daripada orang yang kaya itu. Dia tidak marah karena dia tahu betul bahwa uang hanyalah alat. Bukan sesuatu yang perlu kita gandoli, bukan sesuatu yang perlu kita hargai. Karena berkat dan favor dari Tuhanlah yang membuat kita kaya. Bukan uang, bukan uang. Kalau orang fokus kepada uang itu yang membuat kita kaya, maka kita akan marah sekali kalau uang kita diambil. Tetapi Tuhan ini bisa melihat bahwa kekayaan dia bukan ditentukan oleh uangnya. Blessing dari Tuhanlah, favor dari Tuhanlah, itu yang membuat dia kaya. Bukan uangnya. So itu yang nomor satu, dia bisa melihat dan tahu betul uang hanya alat. Saudara, seringkali kita orang Kristen berkata, oh saya tahu uang hanya alat, uang hanya alat. Tetapi banyak bahkan bukan cuma orang yang enggak kenal Tuhan saja. Orang yang kenal Tuhan, orang Kristen banyak yang bergontok-gontokan hanya karena uang. Gereja yang dipikir uang. Wah itu ambil uang tuh, wah itu pakai uang, gak benar, uang. Uang dijadikan persoalan. Orang bisa, saudara bisa marah satu dengan yang lain. Tidak berbicara berpuluh-puluh tahun hanya gara-gara uang. Dan kita bisa berkata, oh saya tahu uang hanya alat. Tetapi buktinya uang menghancurkan relationship. Uang membuat orang bermusuhan. Uang membuat orang membunuh yang lainnya. Uang. Nah marilah kita lihat dengan kenyataan yang benar. Tuhan ini tahu yang dia kata uang hanyalah alat. Enggak perlu dipertahankan, enggak perlu dihargai lebih. Yang penting adalah berkat Tuhan. Yang penting adalah berkat Tuhan. Kekayaan hanyalah the byproduct daripada God's favor buat kita. Jadi bukan kekayaannya yang harus kita fokus, saudara. Kita harus fokus kepada siapa Tuhan kita. Harus fokus kepada sumber daripada kekayaan itu. Nah, kita ingat pada 3 minggu yang lalu saya bawakan bahwa janji berkat yang pertama yang Tuhan berikan di dalam Alkitab yaitu pada waktu dia berkata kepada Abraham. Yes, betul pada waktu dia menciptakan langit dan bumi dia berkata, dia memberkati. Tetapi pada waktu dia menjanjikan berkat kepada seseorang, dia katakan kepada Abraham. Dan pada waktu itu dia berkata, I will bless thee, and thou shalt be a blessing.
I will bless it. Itu adalah janji, itu adalah covenant daripada Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham. Sebab itu kita juga harus tahu, berkat, janji berkat dari Tuhan kepada Abraham itu kepada kita juga. Kita bilang itu kan kepada Abraham, itu kan beribu-ribu tahun yang lalu kepada Abraham. No, kepada kita juga. Why? Because di dalam Galatia, saya sudah berikan 3 minggu yang lalu. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, barang siapa orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu adalah milik Kristus. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita ini saudara, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita ini keturunan Abraham. Dan kita ini berhak menerima janji yang Tuhan katakan kepada Abraham. I will bless you, kata Tuhan. Dan itu janji itu kepada kita juga. I will bless you, kata Tuhan. Sebab itu saudara, yang penting adalah Tuhannya, bukan blessingnya. Tuhannya, relationship kita dengan Tuhan. Jangan kita mengejar blessing. Jangan kita datang ke Tuhan, berbakti kepada Tuhan karena kita mau diberkati. Bukan saudara, bukan. Berkat itu dengan sendirinya turun. Karena Tuhan sudah berjanji. Berkat itu dengan sendirinya turun. Yang kita perlu adalah jangan mencari berkatnya. Jangan cuma datang ke Tuhan, bless me, bless me, bless me. Bukan berkat yang diperlukan. Saudara ingat cerita anak-anak mengenai angsa yang bertelur emas. Ada angsa yang kalau bertelur keluarnya emas. Wow, orang bilang, itu angsa keluar kalau bertelur emas. Ayo mereka bergontok-gontok cari emas itu, rebutan emas, rebutan telur emas itu. Nah saudara, yang penting bukan telur emasnya, yang penting angsanya. Kalau kita punya angsanya, maka angsa itu akan produce emas terus menerus. Jangan kita mengejar emas itu. Nah demikian juga dengan Tuhan. Jangan sampai fokus kita adalah blessing, berkat. Tetapi kita fokus kepada the blesser. Dialah Tuhan kita. Saudara, jangan kita join dengan orang itu berlumba-lumba mencari telur emas. Padahal yang penting adalah angsanya. Di dalam Ulangan 8 ayat 18 saya ulangi lagi yang 3 minggu yang lalu. Ulangan 8:18 dikatakan begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan atau power untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau sekarang ini Tuhan berikan kepada kita kebisaan, berikan kepada kita kemampuan, kuasa untuk bisa mendapatkan wealth, untuk bisa mendapatkan kekayaan, bisa mendapatkan uang. Itu Tuhan berikan, anugerahkan, the favor of God diberikan kepada kita supaya janji Tuhan kepada Abraham terfulfill di dalam hidup kita. Untuk memenuhi janji Tuhan yang sudah diikrarkan kepada Abraham itu untuk kita terima. Saudara, Tuhanlah sumber daripada kekayaan kita. Dia memberi kita kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Itu adalah suatu berkat, itu adalah favor. Once favor of God itu di dalam hidup kita, saudara, berkat itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan stop. Berkat hanya stop dikarenakan unbelief dari kita. Kalau kitanya tidak percaya bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang gak percaya? Banyak, saudara tahu, banyak orang Kristen yang gak percaya akan diberkati Tuhan. Karena apa? Pada saat kita melakukan kesalahan, pada saat kita berdosa, melakukan sesuatu yang tidak benar, kita bilang, udah dah, pasti Tuhan gak berkati saya. That is unbelief. That's unbelief. Saudara, Tuhan berkati kita terus. Pada waktu Abraham, saudara, diberkati Tuhan, Tuhan janji berkati Abraham. Saudara lihat, apakah Abraham itu orang yang tidak berdosa? Dia banyak sekali melakukan kesalahan. Dia banyak sekali melakukan kesalahan. Pada saat dia akan bertemu dengan Faro, dia berkata apa? Istrinya dia katakan adiknya. Karena dia takut kalau si Faro menyukai Sarah yang begitu cantik. Wah, kalau Faro senang Sarah dan Sarah adalah istri saya yang dibunuh.
Karena dia takut dibunuh, dia berani mengorbankan istrinya. Saudara, itu suatu kesalahan yang luar biasa. Itu adalah suatu dosa yang luar biasa. Tetapi apakah Tuhan berhenti memberkati Abraham? No, berkat Tuhan tetap kepada Abraham. Dan Abraham bukan melakukan satu kali itu, saudara. Dua kali. Nah, kita lihat ada banyak kesalahan Abraham. Tetapi berkat Tuhan tidak turun, tidak berhenti turun. Berkat Tuhan terus turun kepada Abraham. Karena apa? Karena janji Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita yang punya unbelief bahwa Tuhan itu pasti berhenti memberkati kita karena kita bersalah. Saudara, unbelief. Saya berikan pada waktu penerapan dan pelatihan penerapan Alkitab atau Bible Study di sini, saya berikan. Akan saya continue nanti minggu kedua November. Bahwa unbelief, salah satu daripada karakteristik unbelief di dalam diri kita adalah hati yang keras, hardened heart, hati yang keras. Kita seringkali berpikir hati keras itu adalah orang yang sudah terlalu banyak disakiti, orang yang sudah di-abuse dan apa, sehingga hatinya menjadi keras. Ya, itu bisa menjadi keras. Tetapi hati keras yang saya berikan ayat-ayat pada waktu Bible Study itu, beberapa ayat yang Tuhan katakan, hatimu keras, hatimu keras. Hatimu itu sudah keras. Yang Tuhan katakan demikian itu bukan karena mereka sakit hati. Bukan, itu berkata kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bukan orang yang rebellious, murid-muridnya bukan orang yang dendam. Bukan, Tuhan tidak sedang berkata mengenai kekerasan hati yang seperti itu. Bukan. Hati yang keras adalah hati yang lebih percaya, lebih dikonform oleh circumstances yang dia bisa lihat, yang dia bisa dengar, daripada percaya kepada janji Tuhan. That is hardened heart. Hati yang keras adalah hati yang lebih percaya kepada apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa dengar. Lebih daripada apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu adalah hati yang keras. Nah, saudara, itu termasuk di dalam unbelief. Janji Tuhan tidak akan pernah stop kepada kita. Janji Tuhan memberkati kita akan terus diberikan kepada kita. Kecuali kalau kita tidak percaya. Ketidakpercayaan itu yang menghambat turunnya blessing kepada kita. Bukannya Tuhan stop memberkati kita, bukan. Kita yang menaruh suatu penghalang untuk berkat itu datang kepada kita. Nah, saudara, kita lihat di sini. Kalau kita mengerti the true value daripada the favor of God, the blessing of God, maka kita akan bisa mempunyai sikap seperti Tuhan ini. Tetapi kalau kita nggak ngerti the true value daripada blessing atau favor daripada Tuhan, itu yang membuat kita terlalu dikonform oleh uang kita, dikuasai oleh uang kita. Sebab itu mari kita pelajari, renungkan mengenai the value, the true value daripada the favor of God. Hidup kita haruslah fokus kepada relationship kita kepada Tuhan. Nah, mari kita sekarang lihat. Di dalam ayat yang ke-8, Tuhan itu memuji. Dari tadi kita baru lihat mengenai Tuhan itu sendiri. Sekarang kita lihat, Tuhan itu memuji bendahara itu. Bendahara itu sudah berbuat yang salah, cheating, disuruh menulis orang yang hutang 100 measure minyak, disuruh tulis 50, dan Tuhan itu tahu itu dan dia memuji. Nah, sekarang mari kita lihat. Yang membuat Tuhan itu memuji itu apa, saudara? Yang membuat Tuhan itu bisa melihat apa yang bendaharanya lakukan beyond apa yang bendaharanya lakukan itu apa? Karena dia melihat bahwa bendahara dia akhirnya menyadari akan the true power of money. The true power of money adalah di dalam menggunakannya untuk memberi dampak, memberikan efek untuk masa depannya. Sebelum bendahara ini mengalami krisis akan dipecat, itu krisis. Nah, sebelum dia menghadapi krisis, dia hanya menggunakan tipuannya, uang yang dia curi itu untuk dirinya sendiri. Untuk hal-hal yang sementara, temporary. Mungkin dia ambil uang tuanya belikan mobil, ambil uang tuanya belikan rumah lebih bagus, ambil uang hanya untuk hal-hal yang sementara. Tetapi pada waktu krisis terjadi, dia bisa merubah,
Dia tahu the true value daripada uang bukan untuk membeli hal-hal yang sementara, tetapi untuk future, untuk future. Dia memikirkan, kalau saya sekarang dipecat, begitu saya keluar dari sini, saya perlu somebody untuk menerima saya. Saudara, krisis di dalam hidup manusia tidak membuat manusia apa-apa. Krisis hanya menunjukkan siapa kita adanya. Saudara lihat, banyak sekali orang-orang kaya miliuner di Wall Street sana. Pada saat bangkrut, apa yang mereka lakukan? Ada banyak kita dengar. Naik ke tingkat 20, jump down, mati. That is the real mereka itu seperti apa. Tidak mempunyai kekuatan, inner strength gak ada. Pada waktu menghadapi krisis, kita bisa melihat manusia pada waktu menghadapi krisis. Pada saat seseorang menghadapi krisis, dia mulai depres sampai ada orang yang menghadapi krisis langsung jadi melongo seperti orang. Enggak. Saudara, kita lihat, krisis hanya menunjukkan who you are. Dan di dalam soal bendahara ini, pada saat krisis, dia menunjukkan siapa dia. Hebat dia. Itu yang dipuji oleh tuannya. Ini hebat dia. Sama-sama dia sih nipu terus, nyolong terus sama. Tapi berubah taktik. Tadinya untuk hal yang sementara, sekarang untuk hal the future, untuk future. Nah, saudara, kebanyakan orang di dunia ini, bahkan orang Kristen sekalipun, banyak yang memakai uangnya yang Tuhan sudah anugerahkan, dengan skill yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, dengan kepintaran kita semuanya. Kita seringkali memakai uang itu hanya untuk hal-hal yang sementara. Kita beli rumah yang lebih bagus, enggak ada salahnya saudara, saya enggak condemn orang yang beli rumah lebih bagus, enggak apa-apa. Tetapi kalau kita cuma setelah rumah lebih bagus, setelah mobil lebih bagus, apalagi kita cari lagi barang yang di dunia ini, apalagi ya, oh si Anu punya, saya mau beli, si Anu punya, saudara, itu semua hal yang sementara, hal yang temporary. Mungkin saudara berkata, enggak, saya mikir kok buat pensiun, saya mikir kok, saya kerja sekian puluh tahun untuk pensiun, saya mikirkan masa depan. Saudara, pensiun is hal yang sementara. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sementara. Sementara. Yang dimaksud future itu bukan pada waktu kita ada dalam dunia ini. Yaitu pada saat kita meninggalkan dunia ini. There is a future. Kita akan memasuki kekekalan, eternity. Hidup kita di dunia ini hanya berapa? 100 tahun? Kalau saudara panjang umur, 100 tahun? 100 tahun tidak ada artinya dibandingkan dengan kekekalan. 100 tahun hanyalah titik dibandingkan dengan kekekalan. Nah saudara, yang kita harus belajar adalah jangan sampai uang kita hanya kita pakai untuk hal yang sementara yang akan hancur dengan dunia ini. Tetapi kita harus investasikan untuk the future. Untuk sesuatu yang memberikan reward later on. Nah saudara, mari kita lihat Lukas 16 ayat yang ke-9. Ayat yang terakhir dikatakan di sini. Sekarang yang berkata Tuhan Yesus. Dan aku berkata kepadamu, Yesus, aku kata Yesus berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah saudara lihat, kalau saudara lihat terjemahannya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu agak berbeda. Mungkin artinya sama, tetapi berbeda. Di dalam bahasa Indonesia fokusnya kepada mamon, tetapi di dalam bahasa Inggris fokusnya kepada kita. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. Di dalam bahasa Inggrisnya katakan, I say unto you, make yourself friends of the mammon of unrighteousness, that when we, bukan soal mammon, that when we fail, they may receive you into everlasting habitation. Mari kita lihat di sini, saudara. Di dalam bahasa Inggris, saya mau pakai bahasa Inggris.
Katakan, make yourself friends of the mammon of unrighteousness. Dengan kata lain, mammon unrighteousness itu adalah uang. Pakai uangmu untuk membuat teman. Ya, untuk membuat teman. That when we fail, perkataan fail di sini dalam bahasa Greek-nya, arti daripada fail di dalam ayat ini adalah die, mati. Jadi supaya pada waktu kamu mati, die, finish, fail, mereka, teman-teman yang kamu sudah invest your money di dalam hidup mereka akan menerima kita di dalam everlasting habitation. Everlasting habitation adalah di surga. Di surga, saudara. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, jalin persahabatan dengan uang yang kita punya ini. Jalin persahabatan, invest uang kita di dalam hidup manusia. Di dalam hidup manusia. Agar mereka kelak akan menerima kita di surga. Akan menyambut kita di surga. Dengan kata lain, saudara, kita dapat touch people, menjamah manusia, kehidupan manusia, touch people life melalui pemberian kita. Dan pada waktu kita mati, mereka akan line up di surga to thank us. Terima kasih kepada kita. Karena kita telah menggunakan uang kita untuk menolong mereka. Dengan investing uang kita di dalam kehidupan manusia, kita dapat menggunakan uang yang sudah ditentukan untuk binasa, kita ubah untuk menjadi sesuatu yang bersifat kekal. Ini yang dipuji oleh Tuhan itu. Kita harus bisa menggunakan uang kita seberapapun banyaknya akan binasa bersama dengan dunia ini. Nah, tapi kalau kita bisa invest uang ini ke dalam hidup manusia, maka uang yang seharusnya binasa kalau kita diamkan menjadi uang, menjadi barang akan binasa. Itu kita akan merubahkannya menjadi sesuatu yang kekal. Jiwa manusia itu akan kekal. Kita dapat transform uang untuk sesuatu yang tidak akan pass away dengan investing uang itu ke dalam Injil. Sehingga Injil itu akan merubah jiwa-jiwa manusia. Saudara, Injil adalah kabar gembira dari Tuhan. Invest uang kita di dalam Injil. Saya bersyukur pada waktu saya khotbah 3 minggu yang lalu. Setelah selesai, saudara ingat ada Marta di sini kan. Dan persis Marta adalah boleh dibilang missionary. Missionary kita pergi ke Kamboja. Lupa namanya. Ke Kamboja. Saudara, saya senang. Setelah selesai kebaktian, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Beberapa orang daripada jemaat ini. Berikan kepada Marta. Marta, ini buat kamu. Beri envelope. Marta, ini buat kamu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Situ. Tante, satu orang tante. Marta, ini buat kamu. Ini buat kamu. Saudara, that is investment. Kita nggak tahu berapa jiwa yang akan dijamah oleh Marta di Kamboja. Saudara, kalau Marta ini hanya menjamah satu orang saja menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu orang ini akan pulang ke rumah, beritakan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Istri anak-anaknya akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka sekeluarga akan bicara kepada tetangganya, kepada saudara-saudaranya. Akan ada 50 orang lain terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena investment saudara ke dalam hidup Marta. Sehingga nanti saudara di surga, saudara akan bertemu dengan muka-muka yang saudara gak pernah lihat seumur hidup. Dan mereka berkata, thank you, thank you. Thank you apa? Because you give. Saya sekarang ada di sini. Because you give, saya sekarang ada di sini. Saudara, kita akan bertemu. Bukan cuma 1, bukan cuma 5, bukan cuma 100. Selama eternity, kekekalan saudara. Setelah 1000 tahun saudara berjalan-jalan di surga, saudara akan masih tetap bertemu dengan orang yang stranger. Thank you. Thank you apa? Because of you, saya ada di sini. Terus
terus saudara, di dalam kekekalan. Saudara akan bertemu dengan orang-orang yang saudara gak pernah lihat mukanya. Yang akan thank you kepada saudara. Karena saudara sudah invest di dalam hidup mereka. Tujuan dari perumpamaan ini adalah saudara, untuk menunjukkan bahwa penggunaan uang yang terbaik bukan untuk membeli hal-hal yang sementara. Yang akan berlalu seperti rumah, harta benda dan lain-lainnya. Boleh saudara punya. Don't worry, saya juga punya rumah. Tetapi penggunaan uang yang nomor satu adalah untuk menjamah jiwa-jiwa. Kita harus mengerti gereja ini. Supaya jemaat yang ada di dalam gereja ini mengerti bahwa sudah pernah mendengar message ini. Karena saudara akan banyak orang-orang yang mungkin dikagumi di dunia ini. Bintang film yang mungkin sudah terkenal luar biasa, punya rumah di atas pulau, satu pulau dia punya rumahnya luar biasa. Kita terkagum-kagum. Kalau sampai kita diajak ke rumah dia, wow. Kita bilang hebat. Kita bisa cerita, swimming poolnya aja ada 5. Di sana. Nah, kita bisa ngomong macam-macam, saudara. Tetapi bisa orang yang sedemikian itu, pada saat he fail, die, mati, dia masuk surga. Saudara, why masuk surga dia gak suka beri? Saudara, masuk surga bukan karena saudara beri atau gak beri. Masuk surga karena saudara percaya kepada Yesus. Mungkin dia adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia masuk surga. Tetapi sampai di sana saudara sepi. Gak ada orang yang menyambut dia. Karena segala yang dia punyai, dia invest di dalam hal yang temporary. Tetapi saudara akan bertemu dengan orang yang di dalam dunia ini kelihatan cuma simple. Tidak menonjol, tidak kelihatan macam-macam. Tetapi pada saat sampai di everlasting inhabitants, akan banyak orang berbondong-bondong datang dan berkata, thank you. Orang kaya itu bisa lihat kepada orang yang miskin itu. Hey, what did you do? Apa yang sudah kamu lakukan? Saya punya segala-galanya di dunia. Orang itu bisa berkata, I invest di dalam kekekalan. I invest di dalam jiwa manusia. Saudara, perkara uang. Minggu pertama, saya teruskan ayat yang bawahnya. Sekarang saya enggak akan teruskan, tetapi saudara ingat. Ayat 10 Tuhan berkata, barang siapa setia di dalam perkara yang kecil. Uang adalah perkara yang paling kecil di dalam hidup kita. Perkara yang paling kecil. Kalau kita perkara uang saja tidak bisa handle, kita tidak bisa, kita dikuasai oleh uang. We miss everything yang Tuhan sediakan. Perkara uang adalah perkara yang paling kecil. Kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, ia juga tidak akan setia di dalam perkara yang besar. Tidak, keuangan adalah hal di dalam penggunaan iman yang paling the lowest level of faith adalah untuk uang. Kalau itu saja kita nggak bisa, bagaimana kita bisa percaya akan healing? Bagaimana kita bisa percaya akan pembebasan jiwa kita? Saudara, sebab itu biar kita renungkan firman ini, renungkan mengenai bendahara yang tidak jujur ini. Sebab itu saya ingin mengundang Natania untuk menyanyikan lagu yang saudara sudah kenal. Tapi lagu ini pernah dinyanyikan beberapa kali di sini yang berjudul Thank You. Sudah pernah dengar lagu ini. Tetapi saya kira ini waktu yang tepat untuk dinyanyikan lagi. Karena gambar di lagu ini menggambarkan bagaimana saudara akan alami di surga kalau saudara melakukan investment saudara di dalam hal-hal yang kekal dalam jiwa manusia.